Saudara-saudari terkasih, kewajiban dan hak umat beriman Kristiani berikutnya terdapat di Kanon 221 yang terdiri dari 3 paragraf. Maka mari kita baca apa yang tertulis di Kanon 221. Paragraf 1, kaum beriman Kristiani berwenang untuk secara legitim menuntut dan membela hak yang dimilikinya dalam gereja di forum gerejawi yang berwenang menurut norma hukum. Paragraf 2 adalah juga hak kaum beriman Kristiani apabila dipanggil ke pengadilan oleh otoritas yang berwenang untuk diadili sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang harus diterapkan secara adil. Paragraf 3 adalah hak umat beriman Kristiani untuk tidak dijatuhi hukuman kanonik kecuali menurut norma undang-undang. Paragraf 1 menjabarkan sebuah prinsip bahwa umat beriman memiliki hak untuk menuntut dan membela haknya di forum gerejawi. Dalam paragraf 1 ini terdapat 2 hak yang berbeda. Yang pertama, hak untuk menuntut atau naik banding di forum gerejawi yang berwenang, yakni naik banding kepada otoritas yang berwenang jika terdapat perselisihan yang berhubungan dengan tindakan kuasa administratif atau eksekutif, sebagaimana disebutkan di Kanon 1400 paragraf 2, bahwa sengketa yang ditimbulkan dari tindakan kuasa administratif hanya dapat diajukan kepada superior atau pengadilan administratif. Misalnya, seorang religius yang dikeluarkan dari tarekat atau ordonya, religius tersebut memiliki hak untuk naik banding sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam dekrit pengeluaran, wajib hukumnya mencantumkan hak untuk naik banding dalam batas waktu tertentu. Sebelumnya batas waktu 10 hari sejak pemberitahuan dekrit pengeluaran tersebut, dan sekarang bertambah menjadi 30 hari. Lalu yang berikutnya, tuntutan atau naik banding terhadap objek peradilan itu sendiri. Sebagaimana disebutkan di Kanon 1400 paragraf 1, bahwa objek peradilan adalah penuntutan dan pembelaan hak-hak orang perorangan atau badan hukum atau pernyataan fakta yuridis. Lalu bisa juga tindak pidana yang menyangkut hukuman yang harus dijatuhkan atau dinyatakan. Nah, terhadap 2 hal ini, orang memiliki hak untuk naik banding. Dalam pidatonya yang ditujukan pada Rota Romana, Paus Yohanes Paulus II menyampaikan bahwa pembelaan hak dari setiap pihak dalam suatu pengadilan bukan hanya milik tergugat yang harus dilaksanakan sesuai eksistensi keadilan dalam hukum positif. Fungsi hukum positif bukanlah mencabut pelaksanaan pembelaan hak, tetapi untuk mengaturnya sedemikian rupa sehingga tidak berubah menjadi penyalahgunaan atau penghalang, dan pada saat yang sama untuk menjamin pelaksanaan praktis. Oleh karena itu, ketaatan setia terhadap hukum positif merupakan suatu kewajiban besar bagi mereka yang terlibat penyelenggaraan keadilan di dalam gereja. Paragraf 2 berbicara tentang proses hukum ketika dipanggil ke pengadilan oleh otoritas gerejawi yang berwenang. Umat beriman Kristiani mempunyai hak untuk diadili menurut norma hukum yang harus diterapkan dengan adil. Kanon 1341 menjelaskan bahwa ordinaris harus memulai proses yudisial atau ekstrayudisial untuk menjatuhkan atau menyatakan hukuman. Ketika ia menilai bahwa cara-cara keprihatinan pastoral, terutama koreksi persaudaraan maupun peringatan atau teguran tidak mencukupi untuk menegakkan keadilan, memperbaiki pelaku pelanggaran, dan memulihkan skandal. Proses peradilan yudisial atau pidana dilaksanakan di hadapan tribunal gerejawi yang dibentuk di keuskupan menurut Kanon 1419 sampai 1427. Yang pelaksanaannya menurut tata cara ditetapkan dalam buku 7 Kitab Hukum Kanonik tentang hukum acara. Secara khusus jika menyangkut tindak pidana berlaku Kanon 1717 yang menuntut sebuah penyelidikan mengenai fakta,
keadaan, dan imputabilitas, yang artinya dapat atau harus dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam hal ini bahwa penyelidikan tersebut jangan sampai membahayakan nama baik seseorang. Proses yudisial ini pada umumnya bersifat independen dan tidak tergantung pada ordinaris. Keputusan yang ditetapkan dalam proses yudisial ini berupa sanksi atau hukuman atau sebuah keputusan tertentu yang selalu bisa diajukan naik banding pada tribunal instansi yang lebih tinggi. Sementara proses ekstrayudisial juga sering disebut sebagai proses administratif, dilaksanakan oleh ordinaris atau superior, atau orang yang mendapatkan delegasi dari dirinya, atau orang yang ditunjuk sendiri oleh ordinaris untuk mengadili perkara tertentu. Prosedur ini lebih fleksibel dan lebih sederhana dibandingkan proses yudisial. Meskipun demikian, tetap harus menghargai kebutuhan akan verifikasi bukti yang tepat waktu, melindungi dan menjamin hak untuk membela diri, menjamin bahwa terdakwa mendapat bantuan advokat, dan juga upaya mendapatkan kepastian moral sesuai dengan Kanon 1342 paragraf 1 ex actis et probatis. Proses ekstrayudisial atau administratif ini diakhiri dengan keputusan uskup atau superior atau delegasinya berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh yang menjalankan proses ekstrayudisial tersebut. Terhadap keputusan ini atau terhadap keputusan tersebut tetap dapat diajukan naik banding melalui permohonan ke berbagai otoritas tergantung kasusnya. Singkatnya, umat beriman Kristiani memiliki hak untuk mendapatkan proses-proses peradilan yang benar seperti itu. Paragraf 3 menetapkan bahwa tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan kepada umat Kristiani kecuali sesuai dengan hukum. Artinya, pelanggaran yang dibuat memang tercantum di dalam kitab hukum kanonik. Berkaitan dengan itu, pertama-tama perlu dibedakan bahwa tidak setiap dosa atau pelanggaran moral atau pelanggaran yuridis merupakan sebuah delik atau tindak pidana. Hanya tindakan yang bersifat eksternal yang secara khusus berdampak negatif bagi gereja dan umat beriman yang memenuhi syarat dalam hukum sebagai pelanggaran dan dihukum secara proporsional. Maka ada beberapa kriteria agar bisa disebut sebagai delik atau tindak pidana. Yang pertama, pelanggaran tersebut bersifat lahiriah atas suatu undang-undang atau perintah. Lalu yang kedua dilakukan oleh orang yang sudah dapat bertanggung jawab atas maksud jahat atau kesalahannya. Dan yang ketiga, pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja terhadap undang-undang atau perintah terhadap tindak pidana yang disebutkan dalam undang-undang atau perintah. Paus Fransiskus melalui Konstitusi Apostolik Pasite Gregem Dei yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni tahun 2021 mengamandemen buku 6 Kitab Hukum Kanonik tentang saksi pidana dalam gereja. Berikut ini tindak pidana dan hukuman yang ditetapkan untuknya. Yang pertama, tindak pidana melawan kesatuan iman dan kesatuan gereja. Tindak pidana tersebut diantaranya terdapat di Kanon 1364 paragraf 1. Kemurtatan dari iman, heretik atau skismatik, terkena ekskomunikasi lete sententiae dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 194 paragraf 1 nomor 2. Selain itu dapat dihukum dengan hukuman yang disebut dalam Kanon 1336 paragraf 2 sampai 4. Lalu di Kanon 1365 misalnya, yang mengajarkan ajaran yang dikutuk paus atau konsili ekumenis atau secara membandel menolak ajaran yang disebut dalam Kanon 750 paragraf 2 atau 752, dan ketika diperingatkan oleh tata suci atau ordinaris tidak mundur daripadanya, hendaknya dihukum dengan sensura dan pemecatan dari jabatan.
Pada hukuman itu dapat ditambahkan yang lain yang disebut dalam Kanon 1336 paragraf 2 sampai 4. Lalu Kanon 1366 yang melawan tindakan paus mengajukan rekursus kepada konsili ekumenis atau kolegium para uskup hendaknya dihukum dengan sensura. Kanon 1367, orang tua atau mereka yang menggantikan kedudukan orang tua, yang menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis atau dididik dalam agama tidak Katolik, hendaknya dihukum dengan sensura atau hukuman lain yang adil. Kanon 1368, yang dalam suatu pertunjukan atau pertemuan umum, atau tulisan yang disebarkan secara publik atau secara lain dengan menggunakan alat-alat komunikasi sosial, menghujat atau melanggar moral umum secara berat, atau menyatakan penghinaan atau membangkitkan kebencian maupun pelecehan terhadap agama atau gereja, hendaknya dihukum dengan hukum yang adil. Kanon 1369 yang memprofanasi benda suci bergerak maupun tidak bergerak, hendaknya dihukum dengan hukuman yang adil. Tindak pidana berikutnya adalah tindak pidana melawan otoritas gerejawi dan pelaksanaan tugas. Perlu saya sampaikan bahwa tidak semua jenis tindak pidana saya sebutkan di sini. Saya hanya mengambil beberapa jenis untuk masing-masing tindak pidana. Tindak pidana melawan otoritas gerejawi dan pelaksanaan tugas misalnya, yang menggunakan tindak kekerasan fisik terhadap paus, terkena ekskomunikasi lete sententie. Jika dilakukan oleh klerus dihukum sesuai beratnya tindak pidana, tak terkecuali dikeluarkan dari status klerikal. Yang menggunakan tindak kekerasan fisik terhadap uskup, terkena interdict lete sententie, jika dilakukan oleh klerus terkena suspensi lete sententie. Yang menggunakan tindak kekerasan fisik terhadap klerus, religius atau umat beriman lain, dengan maksud menghina iman atau gereja, atau kuasa maupun pelayanan gerejawi, hendaknya dihukum dengan hukuman yang adil. Merupakan tindak pidana yang tidak taat kepada tahta apostolik atau ordinaris atau pemimpin yang memberikan perintah atau larangan secara legitim setelah peringatan tetap dalam ketidaktaatannya, hendaknya dihukum sesuai dengan beratnya perkara, dengan sensura atau pencabutan dari jabatan, atau hukuman lain dalam Kanon 1336 paragraf 2 sampai 4. Berikutnya, yang melanggar kewajiban yang dijatuhkan oleh suatu hukuman, hendaknya dihukum dengan hukuman dalam Kanon 1336, paragraf 2 sampai 4. Tindak pidana berikutnya, yang dalam menuntut atau menjanjikan di depan otoritas gerejawi, melakukan sumpah palsu, hendaknya dihukum dengan hukuman yang adil. Berikutnya, yang melanggar kewajiban menjaga rahasia kepausan, hendaknya dihukum dengan hukuman dalam Kanon 1336, paragraf 2 sampai 4. Salah satu contoh konkret dari menjaga rahasia kepausan adalah berkenaan dengan pemilihan uskup. Sebelum ada pengumuman resmi dari tahta suci, siapapun yang berkepentingan tidak boleh mengumumkan atau memberitahukan kepada orang lain karena masih bersifat rahasia. Berikutnya, yang gagal menaati tugas melaksanakan putusan eksekutif atau dekrit hukuman eksekutif, hendaknya dihukum dengan hukuman yang adil, tak terkecuali dengan sensura. Masih ada beberapa tindak pidana melawan otoritas gerejawi dan pelaksanaan tugas yang tidak saya sebutkan di sini. Berikutnya adalah tindak pidana melawan sakramen. Beberapa contoh bisa saya sampaikan di sini, misalnya di Kanon 1379 paragraf 1 terkena interdict lete sententie, dan jika klerus juga suspensi,
Pertama, yang tanpa tabisan imamat mencoba melakukan liturgi kurban Ekaristi. Yang kedua, yang di luar kasus Kanon 1384, meskipun tidak dapat dengan sah memberikan absolusi sakramental, mencoba memberikannya atau mendengarkan pengakuan sakramental. Berikutnya merupakan tindak pidana melawan kewajiban-kewajiban khusus. Saya sampaikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, klerikus yang dengan sengaja dan tidak legitim meninggalkan pelayanan suci selama 6 bulan berturut-turut dengan maksud menarik diri dari otoritas gereja yang berwenang, menurut beratnya tindak pidana, hendaknya dihukum dengan suspensi atau juga dengan hukuman-hukuman yang tercantum dalam Kanon 1336, paragraf 2-4. Dan dalam perkara yang sangat berat, dikeluarkan dari status klerikal. Berikutnya, merupakan tindak pidana klerikus atau religius yang berdagang atau berbisnis melawan ketentuan-ketentuan kanon, hendaknya dihukum dengan ketentuan Kanon 1336, paragraf 2-4, sesuai dengan beratnya tindak pidana. Juga merupakan tindak pidana klerikus atau religius selain yang sudah diperkirakan oleh hukum, melakukan pelanggaran dalam hal finansial atau secara berat melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Kanon 285 paragraf 4, hendaknya dihukum dengan hukuman-hukuman yang disebut dalam Kanon 1336 paragraf 2-4 dengan tetap berlaku kewajiban memperbaiki kerugian. Masih banyak beberapa jenis tindak pidana melawan kewajiban-kewajiban khusus ini yang tidak saya sebutkan. Selanjutnya, tindak pidana melawan kehidupan, martabat, dan kebebasan manusia. Beberapa jenis bisa saya tampilkan di sini berkenaan dengan tindak pidana tersebut. Yang melakukan pembunuhan atau secara paksa, atau dengan muslihat menculik atau menahan, atau membuat cacat atau secara berat melukai manusia, hendaknya dihukum sesuai dengan beratnya tindak pidana, dengan hukuman-hukuman yang disebut dalam Kanon 1336, paragraf 2-4, dalam perkara pembunuhan, orang-orang yang disebut dalam Kanon 1370, pelanggar dihukum dengan hukuman-hukuman yang ditetapkan di situ, dan juga paragraf 3 kanon ini. Tindak pidana berikutnya yang melakukan aborsi dan berhasil terkena ekskomunikasi lete sententiae. Apabila berkenaan dengan tindak pidana dalam kanon ini, dalam perkara yang sangat berat, seorang pelanggar klerikus harus dikeluarkan dari status klerikal. Berikutnya, hendaknya dihukum dengan pencabutan dari jabatannya dan dengan hukuman-hukuman lain yang adil, tak terkecuali pengeluaran dari status klerikal apabila perkaranya menuntut seorang klerus yang melakukan pelanggaran melawan perintah ke-6 Dekalog dengan seorang anak atau orang yang biasanya tidak mempunyai penggunaan akal budi secara kurang sempurna, atau orang yang baginya hukum mengakui perlindungan yang sama. Yang kedua, membujuk atau merayu seorang anak atau orang yang biasanya menggunakan akal budi secara kurang sempurna, atau orang yang baginya hukum mengakui perlindungan yang sama dengannya, untuk memperlihatkan dirinya secara pornografis atau bagian dalam pertunjukan pornografi, entah secara nyata atau simulasi. Yang ketiga, yang dengan melawan moral yang baik memiliki, menyimpan, mempertontonkan, atau membagikan dengan cara apapun dan dengan alat apapun gambar-gambar pornografis anak atau orang yang biasanya mempunyai penggunaan akal budi secara kurang sempurna. Tindak pidana melawan kehidupan, martabat, dan kebebasan manusia yang lain adalah jika anggota lembaga hidup bakti atau serikat hidup kerasulan dan setiap umat beriman yang menikmati martabat atau menjalankan jabatan atau fungsi dalam gereja yang melakukan pelanggaran dalam paragraf 1 atau Kanon 1395 paragraf 3,
harus dihukum sesuai dengan ketetapan Kanon 1336, paragraf 2-4, dan dengan ditambah hukuman lain sesuai dengan beratnya tindak pidana. Saudara-saudari terkasih, itulah penjelasan Kanon 221 yang berbicara tentang kewajiban dan hak umat beriman Kristiani dalam menuntut dan membela haknya, dipanggil dan diadili secara adil, dan untuk tidak dijatuhi hukuman kanonik kecuali menurut norma undang-undang. Semoga penjelasan ini berguna. Terima kasih, Tuhan memberkati.